Ya, ini dari Dr. Aulia. Ya, Dr. Aulia ini adalah Health Officer UNICEF ya, yang berdomisili di Maluku. Nah, ini beliau riwayat pendidikannya lulus dokter dari FK Universitas Riau 2012, kemudian riwayat pekerjaannya ini di bagian timur Indonesia terus ya, di Fak-Fak, kemudian juga kantor Papua, di Head Officer UNICEF ya, entah itu di Papua sampai di Ambon ya. Saat ini domisilinya di Ambon. Selamat siang, Dr. Aulia. Selamat siang, Dr. Elsa. Ya, Dr. Aulia ini ingin akan memaparkan terkait apa sih sebetulnya yang bisa digali lebih dalam ya, dieksplorasi ataupun dikembangkan kaitannya dengan malaria ya. Malaria kan kita di sini kan punya 4 klaster ya, ada pemeriksaan mutu eksternal, ada telekonsultasi, ada surveillance dan klaster yang lain, penunjang lainnya. Nah, di telekonsultasi ini juga banyak ya Dokter Aulia ya, misalnya ada traveler yang datang entah itu domestik ya, antar pulau ataupun antar negara, itu yang ketika datang itu kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah dia malaria atau tidak ya, curiga malaria tapi siapa nanti saya akan kemana, apalagi di kota-kota yang sudah mungkin bebas malaria gitu ya Dokter Aulia. Nah ini silakan Dokter Aulia akan memaparkan ya hal-hal yang terkait traveler health, bisa tentang semua penyakit, tapi juga ada ini salah satu subnya ini tentang malaria. Silahkan Dr. Aulia. Terima kasih Dr. Elsa. Saya izin share screen dulu. Sebelumnya saya sesungguhnya merasa kurang nyaman dengan istilah dipanggil ahli atau seperti apa, karena saya juga baru belajar. Kebetulan juga saya lihat tadi yang hadir ada Dr. Lukman gitu ya, guru saya itu selama pegang malaria gitu ya, juga teman-teman yang saya yakin mungkin sedikit banyak juga sudah tahu tentang malaria. Jadi pada saat ini saya menempatkan diri sebagai mungkin teman diskusi saja. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan bisa dapat memberikan semacam ide ataupun mungkin kayak breakthrough gitu, pikiran mungkin sempat mampet terus pada akhirnya tahu mau diapain gitu ya. Terutama terkait tentang topik yang akan kita bahas itu, saya dikasih topik itu tentang traveler health yang difokuskan ke surveillance migrasi dan telekonsultasi. Tadi bahkan di awal sebenarnya Dr. Elsa sudah sempat menyinggung banyak ya tentang kebutuhan telekonsultasi, apalagi saat ini gitu ya, COVID itu lumayan langsung naik daun gitu tentang telekonsultasi, apalagi juga mungkin kita saat ini Indonesia internet udah semakin luas coveragenya, terus layanannya juga sudah semakin membaik. Yang dulunya mungkin terbatas hanya sebatas teks gitu, sekarang sudah jauh lebih kompleks ya, kita bisa video call dengan sangat baik kualitasnya, yang memungkinkan untuk bisa bertukar informasi yang hampir mirip dengan bertemu langsung gitu. Jadi ini merupakan yang paling potensial menurut saya. Pak Aulia, sudah terlihat nggak ya saya? Ya, sudah, tetapi belum slideshow. Di sini presenter view. Ya, masih presenter view. Oke, sorry. Ini saya stop dulu. Oke, sorry. Sebentar ya. Ya. Kalau sorry. Sekarang udah slideshow belum ya? Sudah, silakan. Ya, sudah Pak. Ya. Oke. Nah, jadi tadi seperti itu. Nah, kemudian di sesi yang lalu mungkin juga saya masih ingat gitu ya, waktu pas malam kita diskusi dengan Dr. Elsa dan teman-teman gitu ya, terutama tentang kita mau bareng-bareng apa enggak gitu ya bahasnya, karena kan tadi katanya sudah ada mau di semacam di blog gitu ya, ada
surveillance, kemudian ada pemantauan mutu eksternal gitu-gitu. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya harapnya kita bisa lihat ada peluang nih gitu ya untuk malaria kedepannya dari sisi e-health-nya ini, karena memang potensinya menurut saya besar sekali. Nah, sebagai pembukaan, tadi Dr. Elsa sempat bahas bagaimana malaria ini sudah tua gitu ya, dalam tanda kutip, sejak ratusan tahun yang lalu sudah ada. Saya masih ingat ketika belajar tentang malaria di kampus, itu yang secara serius, yang justru paling nempel di benak saya itu adalah ketika dosen saya mengatakan bahwa saya parasit ini adalah parasit yang sangat-sangat cerdas karena mampu bertahan dari ratusan tahun yang lalu gitu ya kondisinya, dan sampai sekarang masih tetap merupakan problem gitu. Jadi dan hanya itu yang saya masih ingat banget, padahal banyak pesan-pesan yang lainnya. Tapi di sisi lain, kalau dari tampilan yang sekarang kita bisa lihat itu menunjukkan bahwasanya dalam waktu kurun ya 100 tahun gitu ya, kita bisa lihat bahwasanya perkembangan gitu, usaha untuk mengendalikan malaria ini sangat menggembirakan gitu ya. Jadi kita punya obat yang baik saat ini, kita juga sudah punya misalnya vektor kontrol yang baik juga gitu. Kita juga belajar dari berbagai kesalahan gitu ya di masa lampau terkait bagaimana resistensi terhadap insektisida, resistensi terhadap obat gitu. Jadi saat ini upaya-upaya pengendalian malaria di seluruh dunia itu sangat dalam tanda sangat memudahkan karena kita punya banyak opsi. Kemarin juga kita sempat dengar bagaimana ada vaksin yang pada akhirnya di-approve oleh Badan Kesehatan Dunia gitu. Jadi saat ini menurut saya adalah saat-saat yang menyenangkan lah gitu ya, dari sisi kita yang program, karena ada banyak orang yang bisa turut bergabung. Nah, apalagi pada saat sekarang misalnya saya lihat tadi yang bergabung ini ada yang sudah terlibat dari layanan telekonsultasi, kemudian ada pengembangan aplikasi kesehatan, itu cocok sekali gitu. Terutama karena memang malaria ini secara dasar bukanlah penyakit yang ditransmisikan dari manusia ke manusia secara langsung kan. Jadi ada vektor di antaranya, dan ada lingkungan yang kemudian mempengaruhi, sehingga memang sejak awal itu memang tidak mungkin bisa sendiri gitu. Jadi bidang kesehatan saja itu tidak sendiri gitu. Harus sejak awal menggandeng banyak pihak. Nah, dengan sendirinya ketika ada kedatangan nih teman-teman dari e-health, itu sangat-sangat saya apresiasi, dan seharusnya gambaran di 2040 eradikasi malaria itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri itu sebagai informasi kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena memang program itu Kementerian Kesehatan itu memberikan status endemisitas itu per kabupaten gitu, sehingga menyebabkan cakupan gambaran paling kecil yang biasanya kita akan lihat itu akan per kabupaten. Tapi di gambar yang saat ini terlihat itu per provinsi gitu ya. Jadi saat ini beban malaria itu sangat-sangat tidak imbang ya antara timur dan barat gitu. Jadi semuanya itu di timur mayoritas. Jadi kalau di tahun 2012 itu sempat sekitar 79%, 5 daerah timur ini gitu ya, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat gitu. Tapi di 2019 kemarin itu sudah 95% itu berasal dari timur gitu. Nah, sementara saya sengaja nggak bawa situasi di pandemi 2020-2021 karena pasti agak sedikit ada bias atau seperti apa. Tapi yang jelas kondisinya itu memang semakin mendekati ke sana gitu ya. Jadi mayoritas Papua Barat. Nah, hanya saja dengan kondisi semakin terbukanya arus informasi, arus perjalanan, justru semakin lancar gitu ya orang-orang dari timur ke barat. Istilahnya kalau dulu waktu saya masih di Papua, kita bilang ke Jakarta itu enak karena kita itu perginya pagi, sampainya itu jam 10 gitu. Jadi karena waktunya kan maju gitu ya, lebih lambat. Nah, jadi kita itu nggak merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk jalan gitu. Begitu juga dengan orang yang dari
Jakarta ke Papua itu banyak sekali gitu ya, dan daerah timur juga secara keseluruhan gitu ya, turis ataupun pekerjaan gitu ya, transmigrasi itu sangat-sangat banyak. Nah, pada kesempatan ini karena tadi saya sampaikan saya tidak dalam situasi ahli gitu ya, akan memberikan sesuatu yang baru. Sejujurnya saya hanya ingin berbagi gitu. Jadi misalnya contoh, ini adalah pertanyaan real dari teman-teman di Kota Ambon. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu kita datang ke sana. Sebagai informasi, Kota Ambon itu sudah sekitar 2 tahun 8 bulan itu bebas malaria lokal. Jadi sebentar lagi mereka itu harusnya bisa dapat sertifikat eliminasi. Nah, salah satu ketakutan terbesar mereka itu adalah kalau mereka kedatangan kasus impor yang mereka itu tidak cepat tanggulangi. Sementara di Ambon itu sendiri masih ada daerah reseptif yang ya reseptif artinya ada anopheles-nya gitu ya. Yang memang mereka belum berhasil tanggulangi, itu mereka khawatir gitu, ada kemungkinan nanti kasus impor itu bisa berubah jadi kasus lokal. Nah, jadi mereka sempat kayak sambil guyon, bisakah ada cara gitu ya, untuk dapat notifikasi orang-orang yang mau datang ke daerah endemis tinggi gitu. Nah, tapi tentu saja teropong ini dipakai oleh dinas gitu ya, jadi dinas berharap dapat info tentang orang yang akan masuk. Informasi ini sebenarnya jelas akan dapat kalau misalnya mereka itu datang lewat jalur legal gitu ya. Jadi kayak KKP itu tentu punya tuh informasi tentang orang-orang yang mau masuk darat gitu ya, laut, udara gitu ya. Tapi jangan lupa kalau di Indonesia itu sendiri arus perjalanan yang tidak tercatat itu juga tinggi kan. Nah, ini saja yang mungkin sebenarnya punya ada peluang kita di sini untuk bisa bantu pemerintah gitu ya, kira-kira bagaimana nih untuk bisa orang-orang yang tidak lewat jalur resmi tapi mereka itu sebenarnya tetap berpindah gitu, bisa dapat notifikasi itu si orang kesehatannya. Tapi itu dari tentunya kacamata si pemegang program. Nah, sementara untuk kacamata si pelaku perjalanan itu sendiri, ini sebenarnya ya slide tambahan yang saya tambahkan pas saya sejujurnya tuh kemarin tuh buru-buru sempat mau ngecek data yang masuk ke Ambon itu berapa banyak gitu ya. Sudah sempat hubungin teman di KKP tapi belum dapat sampai sekarang, mungkin kadung lupa. Jadi ya udah coba tarik kita cari data di luaran. Nah, yang sempat lucu itu ternyata datanya itu lumayan banyak tapi nggak jelas gitu indikator segala macamnya gitu. Jadi kayak contoh perjalanan Nusantara wisatawan dan itu justru lebih sedikit dan tidak lengkap datanya dibandingkan wisatawan mancanegara. Kemudian misalnya kayak tujuan perjalanan itu juga nggak terlalu banyak dibahas, rute perjalanannya itu juga nggak terlalu jelas gitu. Jadi kalaupun ada misalnya kita dapat informasi tentang daerah-daerah yang paling tinggi dikunjungi itu hanya batas nama gitu, oh wilayah, tapi nggak punya kita rute itu datang dari mana, hendak kemana, terus apakah perjalanannya itu cuma 1 kali atau mereka kayak hopping gitu ya, jadi kayak pindah-pindah. Nah, ada begitu banyak informasi yang sebenarnya mungkin pada akhirnya akan diperlukan oleh si traveler itu sendiri gitu, karena ketika tadi ya orang dinas kesehatan itu sudah tahu dia situasinya itu sudah aman gitu ya, tapi si traveler itu tahu nggak gitu kalau misalnya daerah yang dia mau kunjungi itu aman, atau sebaliknya daerah yang dia mau kunjungi itu tidak aman gitu. Jadi kayak misalnya ada yang mau ke Papua gitu, di Papua itu dari sebanyak 29 kabupaten kota itu yang mana yang sebenarnya wilayah endemis tinggi, tapi yang mana yang sebenarnya mungkin tidak terlalu tinggi risikonya gitu. Jadi saya pikir itu yang peluang untuk isu traveler health ini, karena datanya itu ada tapi somehow nggak kayak ngumpul untuk bisa dicek oleh si travelernya. Itu kalau kita mau pakai kacamata traveler kan, karena kalau mungkin kita mau support atau fasilitasi dinas mungkin jelas bisa gitu ya, karena kebutuhannya tadi jelas. Tapi kalau memang mau dipakai dua sisi itu, si traveler yang akan jalan ini juga justru butuh banget gitu ya untuk informasi-informasi seperti itu. Nah, ini sekedar juga gambaran gitu ya. Tadi saya sempat cek bahwasanya kalau di Indonesia gitu rata-rata jalan itu karena pengen hiburan, dan tentu saja saya berpikir orang-orang yang jalan karena hiburan ini punya kebebasan untuk memilih, untuk mencari tahu dulu
sebenarnya daerah yang mereka mau kunjungi itu apa gitu ya. Jadi seperti apa, mau nginep di mana gitu ya, selama di sana mau ngapain gitu. Karena mereka tidak sedang diburu oleh mungkin kepentingan bisnis gitu. Nah, dengan adanya informasi yang bisa kita berikan, harapannya itu bisa bantu mereka untuk memutuskan dengan benar. Terutama karena era pandemi ini ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya orang-orang itu berubah gitu ya, pola pikirnya untuk jalan gitu. Jadi keamanan itu yang pertama gitu ya, keamanan kesehatan tentunya. Jadi mereka bisa ngecek protokol kesehatan itu jalan apa enggak, ada tidak fasilitas kesehatan terdekat gitu, kalau sakit itu testingnya di mana, kayak gitu-gitu tuh mereka butuhkan. Sehingga kalau misalnya kita bisa nih, kita bisa compile itu, jadikan itu semacam informasi untuk orang-orang yang suka jalan, itu akan sangat-sangat membantu. Khusus untuk malaria, indikator ataupun data itu justru sangat spesifik gitu ya. Karena yang mereka butuhkan itu semacam data endemisitas gitu. Saat ini memang mungkin endemisitas itu sampai di level kabupaten tadi saya sampaikan ya. Tapi sesungguhnya bisa kita breakdown sampai ke level yang lebih kecil gitu ya. Kalau kita mau gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahkan di satu kabupaten itu tidak sama gitu ya, di satu kampung dengan kampung yang lain itu fokus-fokus penularannya, terutama kalau satu tempat itu kasus malarianya sudah mulai turun. Dokter Elsa, kalau nanti saya waktunya sudah mau habis, mohon diingatkan gitu. Kemudian informasi terkait reseptivitas gitu, jadi kayak apakah di suatu tempat itu nyamuk Anofelesnya masih banyak apa enggak gitu, informasinya itu ada gitu di program. Nah, bagaimana kita bisa pakai itu untuk saling bantu supaya si traveler juga tahu gitu ya, apa dalam bentuk apakah itu peta atau seperti apa gitu muncul gitu ya. Dan kalau mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman sangat terhadap misalnya aplikasi yang tumbuh selama COVID ini ya, jadi kayak IHAK, terus Peduli Lindungi, kemudian ada BLI itu yang secara secara real time gitu memantau pergerakan pemakainya, kemudian mengabarkan kalau dia itu sedang dalam situasi apa gitu. Nah, gambarannya saya pikir itu harusnya sangat-sangat applicable untuk ya gitu, karena data-data endemisitas, reseptivitas itu cukup kita punya gitu. Kemudian informasi yang terkait resiko bagaimana penularan, karena tadi malaria itu penyakit lama, tapi mungkin bagi orang-orang daerah barat itu nggak terlalu lagi dipahami. Jadi mereka nggak tahu malaria itu sebenarnya ditularkan oleh siapa, bagaimana, kapan, ya kayak gitu-gitu kita bisa kasih tahu. Kemudian paling penting lagi itu adalah tentang informasi terkait pemeriksaannya. Jadi kalau di malaria itu sendiri, tadi sempat Dr. Elsa sempat disinggung di awal, pemeriksaan yang tepat dan pengobatan yang cepat itu akan bisa pertama jelas menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas pasien itu sendiri, tapi secara program itu jadi sangat penting karena itu bisa menghentikan transmisi gitu. Jadi kita tahu sendiri ada siklus hidup parasit malaria, si plasmodiumnya itu untuk bisa ditularkan dia harus misalnya mencapai fase tertentu gitu ya, fase seksual gamet. Pengobatan yang tepat itu akan mampu untuk cut proses itu gitu. Nah, harapannya dengan informasi terkait tempat-tempat pemeriksaan malaria yang bisa diakses oleh para pelaku perjalanan ini, itu akan membuat mereka bisa dengan cepat gitu sekiranya mengalami gejala malaria langsung periksa gitu. Jadi nggak ada merasa ragu-ragu, karena di Papua mungkin harus nunggu Jakarta dulu balik, atau menunggu kota yang besar gitu ya. Jadi tahu sebenarnya di puskesmas ternyata bisa, ternyata di pustu mungkin bisa gitu ya. Dan dengan sendirinya, karena tadi saya bilang usernya itu bisa 2 program dari dinas kesehatan sendiri, harapannya bisa ada cross notification gitu. Jadi kayak notifikasi untuk dinas terkait orang yang masuk, terkait apa yang mereka alami, dan orang si traveler sendiri juga bisa akses data dari mereka. Nah, sedang untuk program sendiri, sekiranya memang kita mau bantu program ini tadi, gitu ya, bahwasanya di malaria itu sendiri kebutuhan terkait surveillance migrasi itu jelas sangat tinggi ya, karena memang tadi kita lihat beban malaria itu kan bergeser ke timur, maka daerah-daerah yang tadinya itu endemis sekarang itu sudah eliminasi, itu bebannya itu untuk melaksanakan surveillance migrasi. Jadi harus ada upaya pengamatan terus-menerus terhadap pelaku perjalanan ataupun yang punya riwayat perjalanan gitu ya,
saat mereka melewati daerah yang endemis malaria gitu. Dan aktivitas ini saat ini memang dilakukan terus-menerus gitu ya oleh kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan, puskesmas gitu ya, rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada bisa bantuan dari kita gitu, terserah mau di fase yang mana nih, karena kegiatannya lumayan kompleks kan. Ada penemuan kasus, kemudian pemeriksaan gitu ya, diagnosisnya, ada pengobatan gitu ya, cross notifikasi gitu untuk daerah asli tempat penularan sama daerah asal, daerah-daerah tempat traveler itu kemudian ditemukan gitu ya. Jadi ada banyak step yang mungkin bisa disupport gitu ya oleh aplikasi, bisa didiskusikan nanti. Dan seperti saya sampaikan tadi, informasinya itu sebenarnya sudah dipunyai oleh program. Nah, pindah ke ini, saya pikir slide terakhir terkait telekonsultasi. Saya pribadi itu sangat menyadari kalau misalnya telekonsultasi ini punya tempat gitu di Indonesia ya, dengan kondisi geografis yang menantang, terus ada disparitas antara kota dan desa mungkin ya, tentang ketidakseimbangan tenaga kesehatan gitu di kota dan desa, tempat terpencil pelosok gitu. Nah, telekonsultasi harusnya bisa ambil tempat itu gitu. Bagaimana kita bisa memberikan semacam akses gitu, dan tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan nantinya untuk malaria ini sangat terbuka gitu, karena bahkan kan sampai di Papua itu misalnya kita sekarang sudah buka peluang kader untuk memberikan obat malaria gitu ya, dengan informasi sakitnya apa, terus kondisi berat badannya berapa misalnya, maka obatnya A, B, C, D, E gitu. Nah, konsultasi lewat tidak langsung ini juga jadi punya tempat harusnya menurut saya. Kalau kader saja bisa, harusnya tenaga kesehatan yang memang sudah punya pengalaman ataupun informasi malaria harusnya juga punya peluang untuk bisa melakukan itu gitu ya. Meskipun nanti kita nggak tahu seluas apa itu bisa dilakukan, terutama karena memang isu terkait legalitas, medical aspek gitu, terus etika gitu yang memang masih jadi perdebatan ya terkait telekonsultasi ini. Apalagi memang mau tidak mau kita harus akui untuk daerah timur yang infrastrukturnya itu tidak sebaik di barat gitu, itu dibarengi juga dengan pemahaman masyarakatnya terkait telekonsultasi sendiri. Mungkin mereka tidak nyaman atau justru tidak merasa itu adalah solusi yang pas gitu. Jadi kita punya PR untuk itu juga gitu. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang malah nggak kepake karena orangnya nggak mau pakai gitu. Nah, tapi apapun itu, saya pikir lagi-lagi dua isu ini saya rasa sangat potensial untuk berkembang ke depannya. Semoga bisa kita berdiskusi untuk lihat nanti ke depannya mau dibawa kemana. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Elsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.